Kalau di DHBH itu ada yang namanya Diklat Marketing Mix. Udah pernah jadi marketing kan? Udah Pak. Apa aja? Marketing apa aja? Rumah, jual rumah, marketing kartu ATM, marketing kartu ATM, kartu ATM. iya. Kartu ATM gimana? Jadi bukan, jadi yang mau nawarin kartu ATM, M-banking. Oh, Tuh pernah di BCA. oh di bank maksudnya? Di bank. Kerja di bank, Iya. nawar-nawarin itu. Kerja di bank tapi di vendornya, gitu. Terus jadi marketing motor dealer Honda. Dealer Honda. Ya, terus jadi marketing di Columbia elektronik. Oh ya, Columbia. Udah Pak, segitu aja. Ya ada yang ketinggal kali ah. Marketing Bata enggak? Oh, marketing Bata ya Pak, Iya. saking Ewen. Baru bangun ini. Jadi nyawanya belum kekumpul. Iya. Itu pernah jadi marketing Bata. Marketing Bata. Apalagi tadi kayaknya Banyak tuh. gas. Ini marketing sendal, masukin ke warung-warung pernah. Marketing sendal. Udah kalau marketing gas bensin mah makanan tiap hari ya. Aduh kan. Iya, Pak. Ya. Itu artinya sudah menguasai prakteknya. Iya, Pak. Hanya mengajarkan teorinya. Baik, Pak. Ya. Teorinya tuh gini, marketing mix namanya. Kalau yang diajarkan di DHB itu ada satu fungsi-fungsi manajerial, Iya, ya. iya. Yang kedua marketing mix. Kalau fungsi-fungsi manajerial, yang pertama adalah planning, Iya, Pak. ya kan, perencanaan. Kita membuat perencanaan, gitu. Iya. Rencana tentang DHBH seperti apa, rencana sampean seperti apa, itu kan semuanya harus dengan perencanaan, Iya, Pak. betul kan? Sama rencananya apa? Sama udah susun belum? Kalau rencananya kan kerja di DHBH ya Pak ya. Ngapain juga saya mah rencananya gimana banyak orang yang kesini misalnya mau dibekam, mau di ruqyah, sama mau pengobatan gitu Pak. Rencananya itu, Iya. ya gitu tuh harus penuh dengan rencana kan? Iya, iya. Iya, paham ya? Paham. Yang kedua pengorganisian. Jadi yang pertama planning, yang kedua organizing. Organizing itu berarti mengorganisasi. Iya. Mengorganisasi sumber daya yang ada apa, saya harus mengorganisasikan apa sih, pokoknya dunia koordinasi lah, diorganisir gitu ya. Yang ketiga kan planning, organizing, executing, pelaksanaan, Iya. action, Iya. ya kan. Setelah punya perencanaan, oh saya punya rencana begini, terus saya akan mengorganisir seperti ini, terus action. Iya. Setelah action, kontrol gitu. Setelah action, kontrol. Itu yang berkaitan dengan fungsi manajerial. Kalau yang berkaitan dengan marketing itu ada 4 juga. Kalau di manajerial tadi kan POAK nih, POAK, planning, organizing, and activating atau action atau administrasi atau accounting, perhitungan ya, controlling, itu POAK. Tapi kalau di marketing mix itu yang pertama produk, ya, yang kedua price, harga, yang ketiga promotion, yang yang keempat place, tempat. Ya, nah produk di DHB apa aja? Produk di DHBH garam ruqyah, terus apa namanya, pengobatan gurah mata, gurah telinga, gurah hidung, sama jamu-jamuan. Produknya yang saya tahu gitu Pak. Udah segitu Iya. aja Pak. Kan baru sebentar ya. Iya. Yang namanya produk tuh semua yang dijual. Oh iya. Ya, semua yang dijual. Kita punya produk bekam, ya kan? Bekam itu ada beberapa. Ada bekam kering, ada bekam basah, ada bekam kepala,
ada bekam seluncur, ya, itu produk. Pijit, ada pijit urut anak, ada pijit urut dewasa. Pokoknya judulnya menu semua nih, harus hafal. Produk yang kita jual, layanan terapi ini harus hafal. Ya, ini Mas Warto juga nih, harga harus hafal. Oh, harga nanti. Produk punya jenis semua produk harus tahu, bener-bener tahu. Misalnya herbal, tahu manfaatnya apa, tahu cara penggunanya gimana sih. Kalau misalnya kapsul itu di situ dicantumkan cara penggunaan, pagi 3, malam 3. Cara minumnya maksudnya loh, manfaatnya apa, terbuat dari apa, biar tahu semua. Pelan-pelan, nggak harus langsung tahu, prosesnya panjang untuk tahu, tapi harus tahu. Itu namanya produk. Yang kedua, price, harga. Ya, ini marketing mix nih, jadi terdiri dari produk. Yang kedua, price, 4P. Jadi yang kedua tuh harga tuh harus tahu. Semua produknya harus tahu harganya. Jangan tidak tahu, harus tahu. Kapsul harganya berapa, ini semua harus tahu. Oke. Setelah tahu harga, promotion. Mempromosikan bisa melalui online atau langsung, ya. Promotion. Yang keempat, tempat. Ini tempatnya kita ini. Kalau di online apa namanya? Online marketing. Ya marketing online, Pak. Apa namanya itu? Live gitu misalnya. Shopee ya. Ya. Itu kan tempat juga, tempat kita berjualan ya. Iya. Ya. Betul. Nah, tapi satu hal yang paling penting itu adalah promosi ketika orang datang, ketika jadi admin. Makanya jadi admin itu jangan buru-buru, keluarkan pengetahuan semua yang kita miliki, harus dikeluarkan yang dibutuhkan. Jadi admin yang pertama adalah tugasnya mendengarkan keluhan pasien, gitu ya. Mendengarkan keluhan pasien, apapun keluhannya didengarkan. Solusinya apa? Ketika mendengarkan keluhan pasien, kan kita harus punya solusi. Solusinya apa, Mas? Ya harus ada jawaban, Pak, ke pasiennya gitu. Solusinya, Pak. Terus kita harus bisa memecahkan masalahnya. Solusinya terapi kan? Terapi ya. Solusinya satu terapi sama herbal. Itu solusinya. Terapinya terapi apa? Terapi bekam. Apapun masalahnya, terapinya yang ada di sini, jangan kemana-mana, ya kan? Misalnya ada orang punya keluhan rumah tangga, solusinya apa? Ada orang datang menceritakan keluhan anaknya yang bandel misalnya gitu, apa narkoba atau mungkin perselingkuhan, bisa tentang, pokoknya dengerin. Tapi satu solusinya ada, pasti harus ada. Apa solusinya? Ya solusinya ruqyah. Solusinya ruqyah. Ini solusi semua ini. Ini semua solusi. Ruqyah syariah, ruqyah gangguan gaib, ruqyah gangguan santet, ruqyah keluarga, ruqyah rumah, tempat usaha, ruqyah mengeluarkan susuk, ruqyah bedah awal. Ini solusi. Jadi pun apapun masalahnya, orang punya solusinya ruqyah judulnya. Ya. Udah apapun masalahnya sudah ruqyah. Ruqyah itu ada bedah orang. Ini harga, ada nilainya. Yang di sini ini 300.000. Ini 500 sampai 1 juta. Ini sama 500 sampai 900 apa? Ruqyah keluarga 2 juta sampai 6 juta. Ruqyah
tempat usaha itu 4 juta sampai 9 juta ya. Ini mengelola susu juga sama 4 sampai 9 juta. Rupiah berdaulat juga 4 juta sampai 9 juta. Ini juta-jutaan, yang itu ratusan. Siapa pilih yang mana? Dua-duanya aja, Pak. Kalau terapis, kalau pasien milihnya yang murah. Oh iya. Kebanyakan kan gitu. Iya. Kita maunya yang mahal kan gitu. Iya, betul. Betul nggak? Nah, karena terapis maunya yang murah kita layani. Tapi barangkali ada pasien yang siap dengan ini. Ya. Iya. Nah, kayak itu ininya. Jadi sampai nanti konsepnya menguasai semua materi, semua harga, dengarkan pasien. Makanya tadi Ayang ceritakan masalah data itu penting. Data di sini kan ada tuh nama, usia, agama, alamat, nomor HP. Ini penting banget. Kenapa sih ditulis agama? Untuk apa, Mas Warto? Kenapa di sini ditulis agama? Buat apa? Emang terapi memang ada agamanya? Ada nggak? Kenapa ditulis agama di sini? Apa kira-kira? Nah, kenapa kalau ada orang nanya ini kenapa ditulis agama? Memang ini berdasarkan agama orang di terapi. Maksudnya, Bu, Pak, kita kan ada majelis zikir mustajabah. Doa tiap pagi itu kita berdoa jam 8. Malam Jumat kita doa, tapi malam tidak doa karena sama mau nonton apa? Apa? Persib. Mau nonton Persib. Jadi ayah kan dengerin, wah, tadinya mau tajak tahlil tuh, tapi kan kata Dika kalau di kantor aja tuh boleh izin gitu. Kalau ada Persib, ya udah akhirnya sudah tidur aja lah. Gampang lah, karena itu sih ternyata bener tuh berdua nonton Persib tuh. Ya udah nggak apa-apa, izin. Ya, ini agama ini maksudnya untuk mendoakan. Dari barangkali, kan ibu kita bisa doakan, Mas. Orang-orang yang punya penyakit itu sampaikan. Bu, nanti orang yang terapi di sini, ibu akan masuk dalam daftar orang-orang yang didoakan. Makanya ketika malam Jumat itu kan doa untuk semua pasien yang datang di DHBH, Alfa, kan begitu. Kalau di jamaahnya begitu. Kalau secara khususnya, dia sebutin namanya. Itu fungsinya agama. Jadi saya meyakinkan, oh tenang saja Bu. Jadi ada pasien punya keluhan apapun, tenang saja Bu. Di sini bukan hanya ikhtiar lahiriah saja, tapi juga ikhtiar batiniah, ikhtiar spiritual. Nanti ibu akan didoakan oleh jamaah MDM. Apa itu MDM? Majelis Dzikir Mustajabah DHBH. Ada setiap malam Jumat. Ada, cuma tadi malam kita gagal karena jamaahnya mau nonton Persib gitu ya. Paham ya? Jadi intinya gini Mas, ini yang ingin mau tak sampaikan dulu sampean nanti kan jadi admin, jadi konsultan, pendamping admin juga di depan. Ketika sama menerima tamu itulah saat yang paling tepat mempromosikan. Udah itu nggak ada lagi. Jadi disitulah waktunya sampai menjual supaya transaksi. Oke ya gitu ya intinya. Ini sepintas nanti kapan tak jabarkan secara full tentang manajerial dan marketing nih. Tapi intinya gitu. Mas Dika itu kan sudah punya banyak pengalaman, insya Allah punya kemampuan. Jadi boleh nanti main apa tuh TikTok kan salah satu dari fungsi promosi kan gitu. Marketing make kan gitu, betul nggak? Oke, setelah itu nanti kita akan bahas target. Sama Kang Ridwan juga begitu tuh. Kang Ridwan tuh kadang-kadang malu dia itu. Padahal kalau menurut Bapak tuh namanya udah cocok, Muhammad Ridwan. Pantesan jadi Ustadz, namanya udah pas loh.
Coba pakai peci kayak gini, Masya Allah. Iya deh. Muhammad Ridwan loh. Muhammadnya Pak. Ada Ridwannya, penjaga malaikat surga ya? Penjaga surga. Muhammad Nabi Ridwan, Nabi gitu. Iya. Lah bener loh kan? Sama jangan main-main, coba bener-bener karunia yang luar biasa. Ini tempatnya, mau cari duit di sini. Bisa langsung jadi kiai besar bisa di sini mah. Setidaknya ustadz gitu lah. Karena orang datang sini udah lihat pasti ustadz. Apalagi namanya Ridwan ya kan. Namanya Dika, ya udah pakai peci aja udah. Warto, udah begitu pakai peci. Orang nggak tahu namanya pertamanya mah. Ya. Itu maksudnya. Kenapa ayah itu mementingkan kemampuan komunikasi admin khususnya? Nah, kalau admin, tadi saya cerita, Mas, kalau admin perempuan kadang-kadang salah fokus. Yang tadinya mau jual produk, begitu dirayu sama pasien, udah langsung pikirannya tuh udah kemana-mana, jadi fokusnya Lapar lah gitu. Iya. Bahasa apa jadi GE, jadi pasti begitu tuh. Fokusnya bukan memberikan layanan, enggak, akhirnya fokusnya kemana-mana gitu. Tapi kalau laki-laki, apalagi sudah punya pengetahuan, pasti fokus. Ya, kan gitu. Bisa menawarkan produk. Itu beratnya kalau perempuan tuh, makanya harus ada pendampingan. Apalagi orang baru. Orang tahazanya udah 3 tahun aja tak suruh kamu fokus tugas untuk memasarkan gitu. Tetap susah gitu. Begitu, wah adminnya cantik ya, mau sama anak saya, udah kan fokusnya ke situ. Wah, terus langsung gitu Mas. Makanya nggak berkembang, pernah, udah nggak usah jadi konsultan aja, cari admin yang lain yang langsung bisa layan. Tapi kalau nggak usah jadi konsultan gitu. Tapi berat memang perempuan. Tapi kalau laki-laki ya. Dan Mas Warto, Kang Ridwan, Mas Dika tuh harus jadi konsultan. Harus. Kalau jadi terapis tuh jangan lama-lama, aku bilang. Nanti jadi konsultan terapi, ngajari orang terapi. Sampainya jangan jadi terapi terus. Terapinya terapi ini nih. Maksudnya gitu. Ruqyah. Kalau belum bisa, ya yang penting kan tampilannya dulu di depan, memberikan solusinya. Itu maksudnya. Lama-lama juga bisa. Nanti dibantu sama tim. Misalnya Kang Ridwan jadi yang di depan, timnya Ustadz Zikri, Ustadz Warto, kan bisa begitu. Sewaktu nanti gantian Mas Warto jadi ustadznya, ya begitu. Ustadz Warto ya udah harus pakai peci. Di Indonesia kan kayak gitu. Iya Pak. Itu nggak? Udah. Kang Ridwan lah, Kang Ridwan tuh benar-benar luar biasa. Satu punya kemampuan komunikasi yang luar biasa. Kang Ridwan nih punya terapi yang luar biasa. Itu Kang. Jadi semua pasien yang datang siapkan waktu selama mungkin. Jangan buru-buru. Selagi kan bisa menilai orang nih kerasan apa enggak. Orang tuh pasti kalau ditanya masalahnya mereka pasti seneng. Jangan kita yang banyak cerita. Kita tuh hanya 80%, hanya 20%, yang 80 mereka. Ibu ada masalah apa Bu? Banyak cerita ya. Nanti panjangnya apa? Oh, pokoknya nimpalin aja terus sampai masuk ke materi herbal, sampai masuk materi ini, sampai masuk sini. Makanya begitu. Kalau ada orang yang apalagi orang nasionalis, rambutnya pirang misalnya, apa pakaiannya keren, ini bedah orang ini, pasti dapat itu. Jangan cuma ini doang, kalau itu kelasnya kelas ratusan kan ya, kalau itu kan jutaan. Itu medianya, media sudah tersedia kok, tinggal dikuasai dulu materinya. Oke ya. Oke, baik. Ada pertanyaan? Sudah Pak, tidak. Dulu ya, itu dulu ya. Ini sebagai pembukaan aja dulu ya.
supaya tergugah kok saya di DHB mau target pendapatan berapa, maksudnya gitu loh. Kalau sama pendapatannya cuman 1 juta, 2 juta, 3 juta, 5 juta, 10 juta, kapan kayanya kira-kira? Betul Pak, betul. Iya enggak? Iya. Warga, apa berapa penghasilan mau 2 juta sebulan? Masih berjuang. Bukan, kalau sama targetnya hanya sekedar 5 juta biar dapat 5 juta, nggak akan kaya, bener deh. Harus puluhan juta. Untuk puluhan juta apa garapnya? Ya ini harganya sudah 9 juta, 10 juta. Ya ini yang digarap ini loh. Di samping ini ya, tapi setidaknya suatu waktu pasti ketemu ini. Maksudnya gitu. Ya. Di Kauripan Kang dulu Kang, ada yang namanya yang dari Bandung Kang. Siapa ya Bu? Sing jual herbalnya apa? Siapa jenenge? Yang isi. Iya. Yang isi. Ada terapis, tapi punya kemampuan komunikasi yang bagus. Itu jual herbal itu 1 juta lebih setiap hari Kang. Setiap hari 1.200.000. Pernah sampai 1.400.000 tuh. Di Kauripan. Di Kauripan. Kalau siapa namanya sih? Orang Bandung. Terapinya pintar juga terapinya. Tapi terapinya nggak sebanyak jual herbal. Tapi sayangnya dia ISIS kalau ditanya. Ada bendera. Bendera ISIS. Oh iya, Ada ISIS. tahu ISIS. Ya Allah siapa namanya? Ketawanya selesai masuk kamarnya. Terus ada yang pasien yang ngadu ke saya gitu. Ada yang laporan. Enggak, maksudnya yang ingin tak sampaikan ada loh, ada orang punya kemampuan menjual herbal. Lah, sampean harus tawarkan itu. Makanya dikuasai. Ada yang namanya herbal pembangkit energi. Ada di sini nggak Bu? Ada nggak? Ada. Coba, herbal pembangkit energi itu harganya 180.000. Nih ayah isi paranormal jualnya tuh 500.000. Ini jual 500.000 nih. Dari kita 180.000. Kalau herbal yang biasa yang kayak gini juga harganya 120.000. Ini herbal pembangkit energi itu untuk pengobatan penyakit yang tidak ada obatnya, kata orang begitu. Ini terdiri dari 41 jenis tanaman herbal dari kitab apa namanya? Al-Awqaf. Ya. Karya Imam Al-Ghazali. Jadi menu-menu herbal-herbal yang di sini sudah diracik, sudah dibacain ayat-ayat Ruqyah. Ini solusinya, salah satu solusinya herbal. Ini kemarin ini paranormal sih ngambil kayak gini ya. Kemarin coba saya berapa? Ustaz Aziz saya nanya paranormal. Pada ngambil kayak gini, jualnya nggak kira-kira. Emang bikinnya sulit ini, artinya herbalnya udah mahal. Ya, jadi ketika ada orang punya masalah herbal pembangkit energi, ketika orang energinya lemah, kasih pembangkit energi. Dijualnya hanya 180.000. Modalnya berapa? Modalnya 110, ini 120. Kalau misalnya dijual 110, ya udah nggak apa-apa. Itu aja yang penting transaksi itu judulnya. Ya. Sekarang pada ngasih 50.000, orang nggak punya, nggak bayar juga nggak apa-apa dikasih. Buat ngisi kotak itu kan, itu buat berbagi. Kalau ini kan pakai modal, kalau herbal ini memang harganya mahal banyak. Tapi kalau garam kan modalnya nggak banyak, lebih untuk berbagi. Misalnya ada orang garam Ruqyah berapa itu? Ya monggo ibu mau paringi berapa, monggo silakan dimasukin kotak. Ya. Kalau nanti ibu catat namanya, ibu mau kirim doa buat siapa nih Bu, nanti dibantu doa di kita. Itu biasanya yang tadinya mau ngasih 50 jadi ngasih 100. Ada yang 200, ada yang 300, bahkan yang di Bapak itu sampai 700. Orang alhamdulillah itu ambil garam yang gede, tapi yang gede ada nggak? Kan harganya 100.000 tuh yang putih. Kalau yang garam herbal 200. Itu ada yang maringin 1 juta loh Mas.
Artinya apa? Sama buka lebar-lebarnya peluang yang ada di sini. Jangan dipersempit sendiri gitu. Saya mau berpenghasilan besar, ayo. Karena di luar tuh banyak orang butuh. Nah itu yang nggak ditangkep. Nah, kalau Kang Ridwan udah ngalah dikit Kang, pakai sarung nggak apa-apa Kang, pakai sarung, pakai koko, udah. Nanti pas lagi nggak apa-apa. Tapi lima tamu itu mereka sudah lihat penampilan, kan gitu. Pakai nih kayak gini, bapak aja pakai terus kok. Ini bapak pakai terus nih. Satu, membangkitkan semangat sendiri. Saya ini orang DHBH, saya punya produk bagus-bagus. Gak usah malu, gitu. Harus yakin gitu. Pakai peci deh kayak gini, kan tidak kayak Ustadz kan? Mana? Kayak gini udah. Ngomongnya pelan-pelan, oh ya Bu. Ya warga kemarin kan ya 5% gitu udah. Cuman belum tahu ilmunya kemarin. Besok sama hari Ibu doa bersama mau nggak Bu? Ibu penyakitnya berat banget ya. Nah tak kasih contoh ya, yang Harsono tak kirim nanti. Yang kemarin cerita tuh, itu kan Harsono pintar kayak gitu. Ada pasien. Memang Mas Harsono habis ketemu, dia ketemu kita kan, ada sama enggak? Kalau itu ada nggak Kang? Oh, yang Arab itu loh. Anak kuliahan bukan Pak? Iya yang kerja. Kuliah. S2 tapi. Oh iya, yang belum nikah. Iya yang itu. Susah dapat jodoh. Nah. Iya Pak tahu. Itu apa? Mas Harsono ngomongnya apa? Jelas stroke. Karena dia tuh kepas doang tuh, ya kan? Iya. Semutan. Begitu ngomong bisa stroke ringan ini, orang udah takut tuh. Iya. Rutin 2 minggu sekali mau langsung. Tapi ya 2 minggu sekali. Itu hebatnya konsultan, hebatnya terapis. Sama pengaruhnya besar banget, omongan apa yang disampaikan tuh pengaruhnya besar. Iya. Ya contohnya kemana tuh? Suruh terapi 2 minggu sekali. Dia akan ngejar bagaimana caranya mencari uang buat terapi. Itu contohnya loh. Iya. Disaksikan sendiri ya, dengar sendiri Mas Ridwan ya. Terus nanya lagi ke saya, kasih tahu lagi kan, tak ajarin olah napas segala. Olah napas, makanya tak ajarin, memang tak ajarin. Kang Ridwan udah pintar nggak tahu. Kalau nanya sih sering, tapi nggak tahu udah jalanin apa belum. Di Jogja nih waktu jalan-jalan tanya, Pak pikirnya apa tadi lupa ya? Senin apa, Selasa apa, Rabu, Kamis apa? Udah nanya nih, tapi nanya dong, tahu jalanin apa enggak? Tak tes coba, Senin apa pikir ya? Berarti enggak sih, cuma nanya doang. Kan waktu di Jogja kenapa dikirnya apa ya lupa kata dia. Kalau Senin itu la haula wala quwata illa billah. Selasa sholawat Nabi, Rebo istighfar, Kamis subhanallah, Jumat ya Allah, Sabtu la ilaha illallah, Minggu ya hayya qayyum. Dicatat apa nggak waktu itu ya? Kayaknya dicatat deh. Ingat waktu di hotel? Iya. Iya ya gimana? Waktu di hotel. Cengases. Itu ngelmu tapi nggak dijalanin. Padahal waktu itu gini loh. Nanti kalau ada orang punya masalah, jadi tak paringi olah nafas. Dikasih kayak kemarin Bapak lo. Itu nanti tahu nggak efeknya? Dikira enggak Pak? Makanya sama harus puasa itu. Setidaknya olah nafas deh. Jurus namanya olah nafas harkat roh buka. Jurus dan itu jadi duit Mas. Jadi kalau orang ambil ruqyah misalnya ya, itu ada olah verbal, olah batin sama olah nafas. Ya. Tapi ini gambaran dulu deh, secara menurut supaya paham bahwa sama di sini bukan hanya sekedar fisik di sini, sama butuh konsep berpikir untuk menjadi kaya. Benar Mas, kalau nggak aduh susah hidup ini. Betul nggak? Betul. Iya kan? Apalagi Kang itu udah pernah jadi orang kaya kan, sama barang udah pernah jadi orang kaya kan? Ya. Nah iya. Ayah juga dulu begitu. Pernah ngalami susah gitu. Ya untuk mengatasi ya kesejahteraan. Jadi kalau kesusahan diatasinya dengan kesejahteraan. Harus sejahtera gitu baru nanti terobati, ya nggak? Iya nggak Kang? Sama-sama semuanya nih.
siap peci, siap sarung, udah tampilan Pak. Coba orang-orang tuh yang datang ketemu ayah tuh, ketemu bapak, udah grogi dulu lah, mau bayar berapa nih gitu kan. Kalau dulu daftarnya dulu tuh ada dulu 300.000 daftar ketemu ayah tuh. Daftar doang baru daftar. Daftar tuh 300.000 daftar kan. Tahun 2000 tuh zaman ramai pemburu hantu. Itu pasien itu sampai berjubel kan. Makanya berapa? Di Kerangan itu pernah tuh 400-300 juta pernah. Tapi sebulan ya, beda loh. Kalau dulu kan zamannya lagi supernatural. Kalau di HBH itu sudah terapi. Kayak gini pembersihan rumah 9 juta. Ya. Rutin tuh ke Kalimantan, ada yang ke Sumatera, ke Palembang. Ayo Ibu berapa kali Bu? Itu kemana aja Bu? Iya. Ke Rio pernah, ke Jambi. Tak ajaknya pembersihan rumah. Kan iklannya udah ada di misteri kan ya. Jadi 9 juta, misalnya bawa 3 orang, dibayarin semua. Banyak. Tiket pesawat, hotel, dipenuhi semua kan. Maksudnya gitu loh kelasnya. Buang susuk di mana aja tuh namanya buang susuk. Kasus-kasus perselingkuhan, kasus istri kedua pejabat, ya kan? Kan banyak sebenarnya. Di sini pun ada nanti kalau sama sudah mulai berkembang. Ini Jakarta Mas. Kasus istri kedua kepengen disayang sama suaminya, ada yang istri pertama takut kehilangan suami, takut dieret sama wanita lain. Banyak. Solusinya bedah aura. Bedah aura ini. Bedah aura itu tergantung Mas. Contohnya gini, bedah aura itu kan 4 juta sampai 9 juta. Ya. Ada yang bedah aura, ini 9 juta. Kalau orang punya duit nggak masalah. Itu sekali mandi Pak Sugi. Kalau samanya seminggu 7 kali mandi. Kalau punya duit 14 kali mandi. Berarti berapa tuh dia itu sama kalau sekali mandi 9 juta? Kan banyak jadinya. Kenapa mereka? Ya karena mereka punya duit nggak masalah. Ketika orang punya masalah, persoalan yang rumit, udah mentok betul kepala Orang itu kadang gini, yang namanya lagi ikhtiar, jangan punya duit, gak ada duit pun lu sayang. ya begitu maksudnya. Itu ya gambarannya ya. Kang Ridwan sudah oke nih. Dengan efeksi kokoh. Wow, dulu kan sudah pernah tapi dia tuh malu. Tak pasang, saya tuh nggak pasang nama gini. Kang Ridwan pakai jas sudah. Oh ya. Ada Kang Ridwan mana? Yang ada dalam perkara. Mana? Itu Iya itu tuh. Raden Putar, terus malah apa sih Raden misalnya. Itu apa mempengaruhi orang? Paham nggak? Tapi dia nggak paham. Malah pakainya celana pendek terus. Gimana? Pak, ini perut. Bukan masalah itu sama konsepnya mau penampilan apa duit. Kalau pokoknya penampilan akhirnya nggak enak. Ya kayak wanita itu tadi, begitu dirayu dikit aja langsung fokusnya beda. Sekarang fokusnya ekonomi, kesejahteraan. Bener kan? Kalau fokusnya nggak ke situ, aduh berat. Namanya warto lagi susah di kampung. Oh nggak mau belajar, tanya harga jauh, aduh percuma sampai. Harus tahu manfaatnya berapa kali minum, apa khasiatnya. Nah, prakteknya begitu. Ya, jadi jangan kemana-mana deh fokusnya. Sama itu begitu masuk di DHB udah jadi orang sakti asli. Iya kan? Nih contohnya gini deh. Dari tahun 2000 yang terakhir dari 2010 sampai 2016 sampai 2017 itu Bapak masih ngadain acara program penarikan mustika di Taman Mini. Itu pesertanya itu enggak sedikit, 150, 120 paranormal seluruh Indonesia.
program penarikan mustika kan. Untuk apa? Untuk ini loh, tujuannya sih tadinya gini nih. Mana tadi? Rupiah mengeluarkan susuk ini. Ini jangan dikira tadi kan 4 juta sampai 9 juta kan. Orang kebanyakan dulu yang jadi istrinya pejabat-pejabat itu pada pasang susuk. Iya. Banyakan. Setelah tua pada sakit badannya kan. Itu loh. Iya. Itu cari paranormal. Minta dikeluarin. Minta dikeluarin. Tak suruh foto dulu Bu. Lihat foto kan bisa ronsen keluar. Kalau di dokter udah dipoto mau dibuka lari kan dia susuk. Dioperasi mau diambil itu nggak bisa. Oh iya. Di foto udah ada, tapi begitu mau dioperasi lari dia. Lah kita punya keahlian itu dan tarifnya nggak sedikit, 9 juta satu. Hak nih bapaknya pernah mengeluarkan satu tubuh orang itu sampai 40 susuk Pak. 40 susuk kalikan 9 juta berapa? Sampai kali 40 genap Pak. 36. Iya, masa sih terima duitnya dia? Paham nggak maksudnya loh? Iya Pak. Ini ilmu boleh sama menerapkan konsep mahal memberikan. Makanya jalan ini nih ilmu mana dari buku kuningnya Kang Warto. Dijalankan, dihafalkan. Setahun pasti udah bisa. Paham ya? Ini uang susu banyak. Kalau yang misalnya yang 5 juta, 10 juta banyak lagi. Yang itu kan garam. Itu duit. Karena apa? Kita nggak masang susuk ya. Kalau masang susuk bapak nggak. Tapi kalau mengeluarkan oke. Kalau masang, lebih hebat lagi kalau masang mau. Itu lebih banyak lagi duitnya tuh. Orang istri masih muda-muda mau gayet jenderal, mau gayet pejabat, pada pakai susuk. Kemarin kan, Pak Suri, ini cuma buang doang, pasang enggak dah, kalau pasang enggak, kalau buang sih. Paham nggak? Ah ya. Motivasinya apa? Spiritualitas. Kita bantu orang yang sudah pada penyakit dan sudah pada nggak enak. Keluarin kalau ada susuknya. Mereka juga punya duit, kan nggak ada salahnya. Tarifnya ada. Soalnya buat apa? Buat kesejahteraan. Gitu ya. Makanya pesan tampilan Kang Ridwan, jangan pakai celana pendek nemenin pasien, pakai peci udah. Rupiah ya Bu, udah orang Bu. Nanti siapin herbalnya udah ada kok, tinggal ngasih doang. Mandi di sini, pertama mandi di sini Bu nih, kan nanti kan berdawat tuh kan ada tuh satu kotak itu untuk sekali mandi itu. Iya Pak, yang hijau ya. Ya, Ibu kalau nggak ada duitnya ya sekali mandi dulu. Nanti kalau ada Bu, dia itu 7 hari ya. Kalau hebat lagi 14 kali mandi supaya seperti bulan purnama. Ya. Kalau sekarang mau tak jual 300.000. Kalau dulu 900.000. Sekarang 300.000 aja nggak apa-apa. Tapi nanti di online biar nanti sampai apa?